السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز العليم الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بالإسلام وأنعمنا علينا بالإيمان وهدانا إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل الأقوى وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, yang pada gilirannya rahmat dan karunia Allah terus tercurah kepada kita, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, akan kutambah nikmatku, namun sebaliknya jika kalian kufur terhadap nikmatku, ketahuilah sesungguhnya azabku begitu pedih. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Sya'ban diturunkan firman Allah berupa perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh sebab itu maka para ulama banyak menyebutkan bahawa bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepada Rasulullah menjadi tanda kecintaan kita kepada beliau, yang itu menjadi asbab pertemuan kita dengan beliau di yaumul qiyamah nanti, dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas persoalan akidah itu tidak ada habis-habisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengutip kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ad-Da'iyah ila Allah Al-Habib Zainal Abidin Ba'alawi. Persoalan yang sangat sensitif sekali berkaitan dengan akidah, di mana sebahagian orang pun dengan sangat mudah sekali mengkafirkan atau mengkategorikan orang lain telah berbuat syirik dengan salah satu bentuk perbuatan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bab yang akan kita kupas ini adalah al-istishfa bil Quran wal asma'il ilahiyah, berobat dengan menggunakan Al-Quran dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma hukmur ruqa lil amrad, apa hukum ruqyah bagi orang yang dalam keadaan sakit? Ruqyah itu bahasa Arab. Jangan kita terframing bahwa ruqyah itu mesti ayat Al-Quran. Tidak mesti. Ruqyah itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mantra, jampi-jampi, rapalan, apalagi istilah yang lain. Nah, semisal dengan itulah ya. Jadi ruqyah itu ya jampi-jampi, mantra. Ajma'al ulama ala jawazir ruqa 'inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama bersepakat bahwasanya boleh meruqyah ya, dengan syarat terpenuhinya 3 hal. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Meruqyah itu dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an, au bi asma'ihi atau dengan menyebut nama-nama Allah, au sifatihi maupun sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna bil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi.
bahwasanya meruqyah itu dengan menggunakan bahasa Arab atau boleh selain daripada bahasa Arab namun bahasanya dapat dipahami. Jadi ruqyah itu tidak mesti harus kalimat berupa ayat Al-Quran, tidak harus dia berupa zikir yang berbahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia atau mungkin dalam bahasa daerah tertentu. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Mandailing pakai bahasa Mandailing, orang Melayu pakai bahasa Melayu. Saya yakin dan percaya kita orang Indonesia sangat kenal dan kental dengan nuansa jampi-jampi. Di setiap suku ada jampi-jampinya masing-masing. Orang Melayu punya jampi-jampinya, orang Mandailing punya jampi-jampinya, orang Karo punya jampi-jampinya, orang Jawa lebih banyak lagi jampi-jampinya. Jampi-jampi yang beraneka ragam bahasa itu dari berbagai suku itu semuanya bisa saja dibolehkan oleh syariat, karena tidak mesti harus berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Intinya apa kalimat yang diutarakan dalam jampi-jampi itu. Bisa saja seperti orang Jawa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti pangeran, begitu ya. Tidak menyebut Allah, tapi maksudnya pangeran itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Jawanya. Beda pangeran dengan pangeran. Mungkin orang Jawa lebih paham soal itu. Kemudian yang ketiga, ayya'taqida anna ar-ruqyata la ta'thira laha bidzatiha bal bitaqdirillah ta'ala. Harus dengan keyakinan bahwasanya ruqyah itu tidak memberi dampak apa-apa secara pribadi, ya. Nafsnya ruqyah itu atau zatnya ruqyah itu atau kalimat-kalimat ruqyah itu tidak memberi pengaruh apa-apa, baik itu memberi mudarat maupun memberi manfaat. Namun yang memberi manfaat maupun mudarat itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun orang menjampi-jampi dengan menggunakan ayat Al-Quran, tetapi dengan keyakinan bahwa ayat Al-Quran itulah yang memberi manfaat maupun mudarat, maka di saat itu akidahnya sudah tergelincir. Jadi ketiga syarat ini dalam meruqyah itu harus terpenuhi. Kalau tidak, maka ruqyah itu berubah hukumnya. Bisa saja seseorang tergelincir pada sebuah kesyirikan atau seseorang tergelincir pada sesuatu yang haram. Berkali-kali saya menyebutkan perbedaan ini antara sesuatu yang haram dengan sesuatu yang syirik. Sesuatu yang haram menghasilkan kemaksiatan, kemaksiatan menghasilkan dosa. Dosa bisa saja mendapat ampunan atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesyirikan itu menyebabkan seseorang keluar dari keimanan. Kalau orang sudah keluar dari keimanan, apapun yang dilakukannya menjadi batal dan tidak sah. Bahkan haknya sebagai seorang muslim pun akan diangkat atau dihapus. Baik, tadi kan ada 3 syarat. Yang pertama dengan menggunakan kalam Allah, yang kedua dengan bahasa yang dapat dipahami, yang ketiga itu dengan keyakinan bahwasanya ruqyah itu tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat, namun yang memberi manfaat maupun mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya di syarat yang pertama tidak dipenuhi, artinya dia menggunakan kalam yang lain, apakah kemudian seseorang menjadi syirik? Tentu tidak. Atau di urutan yang kedua, seseorang menggunakan bahasa yang aneh tidak dipahami, apakah kemudian seseorang menjadi syirik? Juga tidak. Poin syirik atau tidaknya adalah pada poin yang ketiga, keyakinan tentang apakah kalimat-kalimat ruqyah itu dapat memberi manfaat maupun mudarat secara mandiri, atau sebenarnya yang memberi manfaat atau mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji akidah ini duduk perkara yang harus dipahami terlebih dahulu agar kita tidak tergelincir dan kita tidak mudah mengkafirkan atau mengkategorikan orang melakukan perbuatan syirik. Baik jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mad dalilu ala jawazir ruqa bima dzukir. Apa yang menjadi dalil tentang kebolehan meruqyah sebagaimana yang disebutkan itu? Ad-dalilu ala jawaziha ma rawahu Auf bin Malik qala. Yang menjadi dalil tentang kebolehannya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Auf bin Malik yang mengatakan kunna nuraqi fil jahiliyah. Dulu
kami sudah terbiasa meruqyah, menjampi-jampi orang sejak masa jahiliyah. Kami sudah terbiasa menjampi-jampi orang. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan hal itu? Kebiasaan kami meruqyah itu salah enggak kira-kira? Perlu enggak kira-kira kami melestarikannya, atau justru kami harus menghentikan tradisi kami meruqyah itu? Kira-kira begitulah maksud pertanyaannya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'ridu alayya ruqakum. Coba presentasikan oleh kalian kepadaku bagaimana cara kalian meruqyah itu. Ya. Jadi Rasulullah meminta kepada mereka untuk mempresentasikan itu. Jadi mereka memberi informasi bahwasanya mereka sudah terbiasa meruqyah sebelum Islam itu hadir. Tentunya ayat-ayat ruqyah, tentunya kalimat-kalimat ruqyahnya bukan berupa ayat-ayat Al-Quran, karena belum lagi turun Al-Quran. Orang dari zaman jahiliyah kan. Artinya kalimat-kalimat yang biasa mereka utarakan untuk mengobati orang sakit yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Lalu ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah katakan, coba dipresentasikan terlebih dahulu di hadapanku. Bagaimana kira-kira kalimat ruqyah atau cara kalian meruqyah itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa birruqa idza lam yakun fihi syirkun. Maka tidak masalah meruqyah itu sepanjang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi Rasulullah tidak menyalahkan tradisi ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat, yang itu mereka dapati dari nenek-nenek moyang mereka. Cuma di cross check terlebih dahulu, gimana sih kalimat ruqyahnya. Misalnya kita terkadang kalau kita jujur menelusuri misalnya jampi-jampi dari nenek moyang kita itu, seperti nyuwuk ya, nyuwuk bayi yang awalnya menyusu kepada ibunya, kemudian mau dihentikan susuannya. Biasanya ada tradisi kita itu nyuwuk dulu, pakai telur rebus sama nasi putih misalnya begitu kan. Kemudian jampi-jampinya pakai bahasa Jawa. Wah, kalau kita yang tidak paham cepat kali kita mengatakan, wah ini syirik, khurafat. Belum tentu. Coba perhatikan baik-baik kalimatnya seperti apa. Cuma kalimat doa kok, cuma bedanya pakai bahasa Jawa aja. Bahkan kalau kita melihat jampi-jampi dari kalimat bahasa Jawa nih, ujung-ujungnya pasti bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatnya kalimat bagus-bagus kok. Coba diperhatikan baik-baik. Oh, tapi itu minta ilmu kebal. Boleh nggak kira-kira kita minta kebal sama Allah? Boleh-boleh saja kan? Ya Allah, beri aku ilmu kebal. Boleh nggak kira-kira? Ya boleh-boleh saja. Apakah nanti betul-betul jadi kebal atau enggak, itu urusan lain. Itu urusan lain lagi. Ya. Urusannya boleh dulu nggak kita minta kebal kepada Allah? Ya Allah, aku pengen biar supaya nggak mempan dibacok. Boleh nggak mintanya sama Allah? Kan boleh. Toh dalam kalimat-kalimatnya juga begitu. Oh, tapi pakai puasa, namanya kita mau bertawassul, biar supaya doa kita diijabah, kita ibadah dulu. Cara ibadahnya bagaimana? Puasa. Tapi kok puasanya aneh, kok pakai puasa mutih, sahurnya sama bukanya nggak boleh pakai lauk yang lain-lain, cuma nasi putih sama air putih saja. Itulah cara orang-orang terdahulu mengendalikan hawa nafsu mereka. Justru kita harus belajar dengan cara yang seperti itu. Makanya kita Ramadan ini kan banyak nggak berhasil, Pak. Kenapa? Ramadan itu bulan pengendalian hawa nafsu, tapi justru kita memperturutkan hawa nafsu. Lihat aja menu makan kita itu. Menu sahur kita bagaimana? Menu berbuka kita bagaimana? Sama tidak dengan di luar Ramadan? Kok beda? Kok porsinya bisa lebih besar? Harusnya kita lebih pandai mengontrol pola makan kita di bulan Ramadan, tapi justru ada orang di bulan Ramadan malah kena stroke, darah tinggi, kolesterol naik, gula naik. Kok bisa? Harusnya makin sehat, tapi jadi makin berpenyakit karena pola makan kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya. Jadi kalimat ruqyah itu ya dilihat dulu inti kalimatnya, tidak serta-merta kalau bukan ayat Al-Quran kemudian menjadi syirik. Ya. Baik, berikutnya ma huwal manhiyu anhu minar ruqa. Apa yang dilarang dari meruqyah itu? Al-manhiyu anhu minar ruqa ma kana ghairu mafhumil makna. Yang dilarang dari meruqyah itu kalau seandainya kalimat-kalimat ruqyahnya itu tidak dipahami.
Mungkin pakai bahasa jin begitu ya, atau bahasa orang bunian, kita nggak ngerti. Wah, pakai bahasa-bahasa yang tidak dipahami itu. Makanya orang yang mau meruqyah itu dia harus mengerti bahasanya. Karena ruqyah itu adalah kalimat-kalimat doa. Bagaimana seseorang mendoakan sesuatu yang dia nggak paham ngomong apa sebenarnya, itu orang ngigau namanya. Ya, jadi karena kalimat ruqyah itu adalah kalimat doa, maka kita mesti paham. Bahkan dalam berzikir saja kita harus paham makna kalimat zikirnya baru mendapatkan pahala. Beda dengan membaca Al-Quran, itu karena keistimewaan Al-Quran tersendiri. Tapi kalau berzikir subhanallah, 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 apa arti subhanallah? Nggak tahu, nggak ada pahalanya. Karena zikir itu kan mengingat, zikir itu mengagungkan Allah. Masa dia menyebutkan sesuatu yang dia tidak pahami? Maka dia harus pahami terlebih dahulu. Begitu juga dengan ruqyah, bahwa ruqyah itu kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa yang baik, pujian kepada Allah, maka harus dipahami. Au bi ghairi lisanil Arab, atau bisa dengan menggunakan selain daripada bahasa Arab, ya. Karena penulis kitab ini adalah orang Yaman yang biasa berbahasa Arab, maka dia mengkhususkan ruqyah itu mesti berbahasa Arab. Tapi bagi kita orang Indonesia kan tidak harus berbahasa Arab. Li jawazi ayyakuna fihi sihrun aw syirkun. Kenapa dia menganjurkan harus berbahasa Arab, tidak boleh selain daripada bahasa Arab? Karena bisa jadi di dalam kalimat itu terkandung sihir atau syirik. Karena dia nggak paham bahasa lain selain bahasa Arab. Kalau kita ada orang jampi-jampi pakai bahasa Indonesia, paham kita bahwasanya tidak ada kalimat syirik di sana, ya tidak ada masalah, ya. Nah, di sini diistimewakan begitu karena memang penulis kitab ini orang Arab. Kalau seandainya dia mendengar jampi-jampi selain daripada bahasa Arab, dia khawatir ada kalimat-kalimat syirik di sana. Wa amma ma kana min kalamillah wa dzikrihi wa asma'ihi fa huwa jaizun bal mustahab. Adapun jika seandainya ruqyah itu berupa kalam Allah, berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa zikir atau asma-asma Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disunnahkan. Fa innallaha lam yunzil minas sama'i shifaan qad anfa'a minal Qur'an. Maka sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa obat yang paling bermanfaat selain daripada Al-Quran. Fahuwa liddai syifa, maka Al-Quran itu menjadi obat bagi penyakit. Walisadail qulubi jala, dan Al-Quran itu menjadi pembersih hati yang berkarat, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu fungsinya benar sebagai petunjuk. Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk. Itu salah satu di antara fungsi Al-Quran. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa fungsi Al-Quran juga banyak. Selain daripada Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran juga bisa sebagai obat. Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai media dalam beribadah. Tidak hanya serta-merta sebagai petunjuk. Kalau Al-Quran itu hanya dikatakan sebagai petunjuk, akan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kita temukan tidak memberi manfaat petunjuk. Contoh salah satu di antaranya fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Awal-awal ayat-ayat pertama di setiap surah itu ada yang tidak bisa dipahami, seperti ayat-ayat muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, yasin, toha, nun. Siapa yang tahu artinya? Tak ada yang tahu. Bahkan para mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat ini, mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang lebih tahu tentang maksud dan tujuannya. Walaupun kalau kita membuka semisal kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, maka Syekh As-Sawi memaparkan beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan tafsiran dari ayat-ayat muqatta'ah itu. Tetapi secara absolut, secara qat'i, bahwasanya ayat-ayat muqatta'ah itu tidak dapat dipahami, ya. Kalau seandainya hanya sekedar sebagai petunjuk saja, maka itu akan menjadi tidak bermanfaat. Tapi fungsi lain daripada Al-Quran itu adalah sebagai media dalam beribadah. Makanya membaca setiap hurufnya itu memiliki nilai pahala, walaupun kita tidak tahu artinya, tak paham maknanya. Kemudian yang kedua, menjadi obat. Obat apa? Obat bagi hati. Apa buktinya? Al-Quran
Surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat suci Al-Quran, bertambah keimanannya. Ini obat secara psikis. Dan Al-Quran juga bisa menjadi obat secara fisik. Salah satu di antara buktinya sebuah hadis yang masyhur tentang seorang sahabat Rasulullah yang sedang melakukan sebuah perjalanan bersama dengan rombongannya. Mereka minta disambut ketika sampai di sebuah perkampungan, tapi justru mereka tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Ternyata kepala sukunya mengidap penyakit karena sebab disengat binatang berbisa. Lalu mereka menyampaikan kepada salah seorang sahabat Rasul, siapakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami ini? Lalu sahabat Rasul mengatakan, saya bisa tapi dengan kompensasi. Kalau saya bisa mengobatinya, menyembuhkannya, maka berikan kami 1 ekor kambing. Lalu dia ambil air, dia bacakan surah Al-Fatihah, kemudian dia minumkan kepada orang yang sakit itu, sembuh. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, apa yang kau baca? Surah Al-Fatihah ya Rasul. Oh bagus, kalau begitu bagi-bagilah daging kambingnya. Ya. Ini artinya apa? Boleh menggunakan Al-Quran sebagai obat secara fisik. Yang kedua, boleh menerima upah dari hasil mengobati orang lain dengan menggunakan Al-Quran. Meruqyah dengan menggunakan Al-Quran, boleh menerima upah dari itu. Baik, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man lam yatashaffa bil Quran fala syafahullah. Siapa orang yang tidak berobat dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Para ulama mengatakan mudah kok mengamalkan hadis ini. Setiap kita minum obat, cukup minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sudah mengamalkan hadis ini. Bertabaruk dengan ayat suci Al-Quran. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah dalam bentuk jampi-jampi, ya. Jadi ada orang sakit, kita bacakan. Itu ruqyah namanya. Lalu bagaimana dengan dalam bentuk tulisan? Dalam bentuk tulisan ini disebut dengan azimat, ya. Ma hukmu kitabati tamaimi wa ta'liqiha? Apa hukum menulis tamaim? Tamaim jamak dari tamimah. Tamimah itu artinya azimat. Ya, semacam rajah begitu ya. Jadi kertas ditulis kalimat-kalimat tertentu, kemudian digantungkan, baik dikalungkan, digelangkan atau ditempelkan, macam-macam bentuknya, ya. Itu disebut dengan tamimah, tamaim, ya. Tajuzu kitabatu tamaimi wal azaimi wa ta'liquha 'alal adamiyina wad dawabi idza lam yakun fiha syai'un minal kalimati allati la yu'rafu ma'naha. Dibolehkan menulis azimat dan menggantungkannya pada manusia atau kepada hewan sepanjang tidak terkandung di dalamnya kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya. Jadi menggantungkan jimat boleh. Menggantungkan jimat ini boleh. Nah, ini kita kan beragama pakai dalil, tentunya ada dalilnya, ya. Faqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'. Sungguh telah tetap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada mereka para sahabat minal faza', sebuah kalimat perlindungan dari rasa takut. Takut kepada apa saja, takut kepada musuh, takut kepada jin, takut kepada sihir, ya. Takut kepada apa saja, takut kena musibah gitu. Maka Rasulullah mengajarkan kalimatnya, a'udzu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari siksanya, dan dari keburukan makhluknya, dan dari bisikan syaitan serta kehadiran syaitan. Fakana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sahabat Rasul, ya, anaknya Umar ibnul Khattab, yu'allimuhunna man aqala min banihi, adalah ia mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada orang yang sudah berakal
dari anaknya, dari keturunannya yang sudah mampu membaca sendiri, diajarin. Ayo nak baca. A'udzu bikalimatillah. Ayo nak baca, ulang, baca kembali. Kalau anaknya sudah bisa bicara, sudah mampu menghafal, maka diajarkan kepada anaknya. Wa man lam yaqil katabahu wa 'allaqahu alaih. Dan bagi anaknya yang belum berakal, belum mampu bicara, belum mampu menghafal kalimat-kalimat tadi, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuliskan doa tadi dan menggantungkannya pada leher anaknya. Jimat enggak, Pak? Jimat. Ya. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bukan orang biasa. Kalau setiap yang digantungkan itu kemudian kita kategorikan syirik, berarti kita sudah mengkategorikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sudah berbuat syirik. Ini kelas sahabat ini, bukan orang biasa. Berikutnya wa an Yunus bin Hibban qal, dari Yunus bin Hibban ia mengatakan sa'altu Ja'far bin Muhammad bin Ali radhiyallahu anhum an ta'liqit ta'widhi faqal. Aku bertanya kepada Ja'far bin Muhammad bin Ali radhiyallahu anhum tentang menggantungkan isti'adzah, ya, kalimat-kalimat seperti tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati dan seterusnya. Faqal, maka ia mengatakan, in kana min kitabillah au kalami nabiyillah fa'alliqhu wastashfi bihi. Kalaulah seandainya itu berupa kitab Allah, maksudnya berupa ayat-ayat Al-Quran atau berupa kalam Nabi, maka gantungkanlah itu dan berobatlah dengannya. Dzakara dzalika Ibnul Qayyim, menyebutkan yang demikian itu pula Ibnul Qayyim. Kenapa pendapat Ibnul Qayyim yang dikutip di dalam kitab ini? Karena memang ada sekelompok orang pengikut Syekh Ibnu Taimiyah yang mudah sekali mengkafirkan dan mensyirikkan orang lain. Sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan murid teladannya Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi ada orang yang sering lompat pagar begitu, merasa paling Ibnu Taimiyah sekali, padahal murid Ibnu Taimiyah juga tidak demikian. Wa dzakara aidan fihi anna al-Imam Ahmad su'ila 'anit tamaim allati tu'allaqu ba'da nuzulil bala. Dan telah menyebutkan juga mengenai hal itu bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang azimat yang digantungkan setelah nuzulil bala, setelah terjadinya bala, setelah terjadinya musibah. Biasanya orang setelah melampaui sebuah musibah tuh rasa takut dan traumatiknya masih ada, maka biasanya minta digantungkan azimat. Faqal, maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, arju alla yakuna bihi ba's. Aku berharap bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak mengapa. Wa qala ibnuhu Abdullah, lalu anak dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, ra'aitu abi yaktubu ta'widza lilladzi yafza'u walil humma. Aku melihat ayahku Imam Ahmad bin Hambal menulis kalimat isti'adzah, ya, bagi orang yang yafza', bagi orang yang dicekam merasa takut, walil humma, dan orang yang mengalami sakit demam. Wa naqala an jama'atin minas salafi annahu kana yaktubu liman asabathu al-'ainu al-ayati minal qur'ani thumma yashrabuha. Dan telah dinukil dari sekelompok orang generasi salaf bahwasanya mereka menulis untuk orang yang ditimpa penyakit ain. Jadi penyakit ain ini ada orang yang awalnya sehat-sehat aja, gara-gara ditengok orang jadi sakit. Kalau di Sumatera Barat apa namanya? Palasik begitu ya. Mirip-mirip begitu. Nah, ditengok orang sakit. Dan ain ini tidak serta-merta merupakan sihir. Ada orang yang memiliki kemampuan itu tanpa dia sadari. Tengoknya orang sakit. Jangan kan orang, tengoknya hewan bisa sakit. Jadi ada orang model begitu, ya. Jadi ketika ada orang yang tertimpa penyakit ain, maka salah satu di antara cara pengobatan yang dilakukan oleh ulama generasi salaf itu mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuk mereka. Thumma yashrabuha, kemudian meminumkan, atau thumma yashrabuha, kemudian meminumkan air bekas tulisan tadi itu. Wa qala Mujahid, berkatalah seorang ulama generasi tabi'in Imam Mujahid,
la ba'sa ay yaktubal qur'ana wa yughsilahu wa yusqiyahu al-marid, ya. Tidak mengapa menulis Al-Qur'an kemudian menghapusnya lalu meminumkannya kepada orang yang sakit. Jadi ada kebiasaan orang tuh cawan putih begitu kan, ditulis ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian disiramkan air, lalu ayat tadi dilebur, lalu airnya diminumkan. Kata Imam Mujahid, ulama generasi tabi'in, la ba'sa, yang seperti ini tidak apa-apa. Wa yudhkaru 'an Ibnu Abbasin annahu amara ayyaktuba limra'atin ya'suru 'alaiha wiladuha atharun minal qur'ani thumma yughsalu. Bukan. Wa yudhkaru 'an Ibnu Abbas annahu amara ayyuktaba limra'atin ya'suru 'alaiha wiladuha atharun minal qur'ani thumma yughsalu wa yusqa. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia memerintahkan untuk dituliskan kepada perempuan yang mengalami kesulitan untuk melahirkan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dihapuskan dan diminumkan. Sama seperti tadi metodenya, tapi diberlakukan buat perempuan yang mengalami kesulitan melahirkan. Maka digunakan itu sebagai tabarruk agar sekiranya perempuan itu mudah melahirkan. Qala Ayyub ra'aitu Aba Qilabah kataba kitaban minal Qur'ani thumma ghasalahu bima'in wa saqahu rajulan kana bihi waja'. Ayyub mengatakan bahwasanya aku melihat Abu Qilabah menulis sebuah tulisan berupa ayat Al-Qur'an, kemudian dia menghapusnya dengan air, lalu dia meminumkannya kepada seorang laki-laki yang ditimpa dalam keadaan sakit. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali data yang dapat kita cari dan kita temukan berkaitan tentang kebolehan melakukan ruqyah maupun pembuatan tamimah ini dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri ketika ada orang yang mengalami mimisan, lalu dia menuliskan di kening orang yang kena mimisan itu surah Hud ayat 44 kalau tidak khilaf saya. Wa qila ya ardu bala'i wa ya sama'u aqli'i wa dhidal ma'i. Dan dikatakanlah wahai bumi, hisap airmu, wahai langit tahan airmu, sampai air itu pun menjadi surut. Ini kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika dia sudah berada di atas kapal dan mengharungi bahtera lautan akibat banjir yang begitu besar, lalu dibacakanlah ini, ya. Ibnu Taimiyah menulis ini pada kening orang yang mengalami mimisan, sehingga orang yang mimisan itu pun berhenti dari mimisannya. Sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, dia menulis ayat-ayat muqatta'ah, Fawatihus Suwar, Alif Lam Mim, Yasin, Hamim dan seterusnya, itu untuk dijadikan sebagai azimat, dijadikan sebagai tamimah untuk menjaga hartanya. Bahkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menulis kitab tersendiri yang nama kitabnya itu adalah Awfaq, jamak dari kata wifiq, ya. Imam Al-Ghazali seorang Hujjatul Islam, sahabat Rasulullah SAW, ulama generasi tabi'in seperti Sufyan Ats-Tsauri, dia juga menulis Al-Quran untuk wanita yang mengalami kesulitan melahirkan. Jadi membuat azimat seperti ini bukan hanya dilakukan oleh para dukun, tapi dilakukan oleh para generasi terbaik Islam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu juga dengan para ulama. Yang menjadi ukuran syirik atau tidaknya, yang pertama adalah sejauh mana keyakinan kita tentang tamimah itu. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimat yang diutarakan dalam tamimah itu. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mal muradu bit tamimati fi hadits. Apa yang dimaksud dengan tamimah di dalam hadis? Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia sudah berbuat syirik. Ini hadisnya sahih. Maka ittafaqal ulama ala annal murada bit tamimati huna, sepakatlah para ulama bahwasanya yang dimaksud dalam tamimah di sini adalah khorazatun au qiladatun tu'allaqu 'alal insan, mani-mani atau kalung yang digantungkan pada manusia, karena ahlul jahiliyah ya'taqiduna annaha tadfa'u afat, yang orang-orang jahiliyah meyakini bahwasanya itulah yang dapat
menghindarkan dari keburukan-keburukan. Jadi ukurannya pada keyakinannya, bukan pada tamimahnya, tapi ukurannya adalah pada keyakinannya. Disebutkan itu sebagai sebuah kesyirikan karena orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa jimat itulah yang dapat mencegah mereka dari keburukan-keburukan. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang membatasi kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.